Soalnya di agama yang mulia ini, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita dari ilmu. Dan jemaah sekalian, pada kesempatan hari ini kita membahas tentang pasar muslim dan dunia maklar, jemaah. Qadarullah dan Allah, buku yang dipesan ternyata sedang naik cetak di beberapa penerbit, di beberapa toko buku sudah habis, dan tadi sudah dikonfirmasi ke salah satu toko buku, ternyata memang stoknya tidak ada. Maka untuk bahasan buku ini, pasar muslim dan dunia maklar, insyaallah kita akan tunda pada pertemuan berikutnya ya, karena waktu yang tidak memungkinkan untuk kita menunggu ya jemaah. Semoga pada pertemuan berikutnya insyaallah kita akan bisa membaca dari buku ini. Dan buku ini sebenarnya adalah masukan ya jemaah, masukan dari Ustaz penulis sendiri, Ustaz Amin terbaik, setelah kita sudah menyelesaikan 2 kitab beliau, Pengantar Fikih Jual Beli dan juga Halal Haram Bisnis Online. Beliau ketika sudah beliau tentukan kitab ini, ternyata di beberapa toko buku habis. Karena sudah kontak beliau, Allah Ta'ala, semoga di Jogja ada katanya. Karena di penerbit sudah tidak mencetak lagi, belum naik cetak lagi. Mudah-mudahan kita bisa mendatangkannya dari Jogja. Semoga bahasan pasar muslim dan dunia maklar ini insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang jamaah sekalian. Namun kita akan mengupas sedikit tentang pasar muslim. Yang ini seharusnya menjadi sebuah renungan dari kita semua, bahwa ternyata ekonomi ini sebenarnya menjadi salah satu sumber kekuatan, dan tidak mungkin ekonomi ini akan bangkit kecuali kuncinya bagaimana ekonomi atau peredaran uang tersebut berada tentang muslim. Paling tidak keluar. Ini yang membuat ekonomi sebuah negara kuat. Langsung lihat kenapa China bisa menyaingi Amerika, karena mereka bisa membuat pasarnya sendiri. Dan kita kayak lagi jemaah harusnya menentukan kenapa dahulu di zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman sudah di sebagian pemerintahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in, kaum muslimin kuat. Di antara yang membuat negara mereka kuat atau satuan mereka kuat, itu juga negaranya, pemerintahannya adalah asalnya
dibangun untuk kaum muslim. Banyak diriwayatkan tentang pasarnya yang dibuat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala sampai akhirnya Umar bin Khattab dengan sekalian mengeluarkan diri dinar dan dirham. Ketika Umar melihat dinar dirham yang mencetak atau yang beredar di kalangan kaum muslimin ternyata kebanyakan dari daerah Romawi, dan maka Umar mengatakan kenapa kita tidak mencetak sendiri yang nilainya tentu sama, karena dinar dirham mau dicetak seperti apa aja dia bentuknya apa cuma beda dengan apa sekarang uang kertas tergantung dari mana, dari kekuatan ekonomi sebuah negara berbeda. Semua atau dalam negara tidak menolak uang dan perak yang berasal dari Romawi dan Persia, tapi dengan membangun atau membuat sendiri cetakan yang khusus terbuat dari emas dan perak bersama ya. Namun cetakannya berbeda jemaah. Ini yang membuat pasar kaum muslimin itu kuat. Bagi orang berdoa taala, berjemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Harusnya orang muslim itu bangga dengan pasarnya sendiri. Bagaimana dulu Umar membangun perekonomian, yang tentu jemaah pasar kaum muslimin akan lebih terhindar dari hal-hal yang diharapkan. Bukan seperti orang-orang kapitalis yang mereka mengeluh sebanyak-banyaknya keuntungan hanya untuk mendapatkan bagian sedikit dunia. Karena jemaah sebanyak apapun seseorang mendapatkan dunia ini di mata Allah Subhanahu wa taala di kul mata'u dunya qalil. Karena Rasulullah pada umat kenikmatan dunia itu sedikit. Sedikit dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat. Ini yang membuat harusnya seorang muslim ketika bekerja, ketika berbisnis, tidak melulu yang dicari hanya keuntungan dunia. Sebagaimana orang kafir jamaah sekalian meraih atau meraup untung dengan sebanyak-banyaknya tanpa melihat hukum dan juga syariat yang telah ditetapkan dalam agama kita. Ingat bahwa jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala perlu adanya beberapa. Siapa yang mulai, ya harus ada orang-orang yang benar-benar ingin membuat pasar-pasar kaum muslimin. Yang lainnya melalui online ya, kesempatan sebenarnya. Namun sekali lagi masih kalah ya daya saingnya dengan pasar-pasar online yang sudah besar jamaah. Nah, pengusaha muslim membuat salah satu pasar online. Jadi sekarang qadarullah turun kembali, padahal sudah di endorse beberapa asal saja. Dan kita ini juga belum benar-benar mengerti fungsi dari pasar muslim. Banyak kan jemaah itu seandainya uang
kaum muslimin itu hanya berputar di antara kaum muslimin, tidak keluar. Apakah tidak kuat kaum muslimin jemaah? Di sini jemaah ada salah satu aplikasi, WeChat. Yang tadinya aplikasi sekarang bisa digunakan untuk berbahasa. Jemaah, akhirnya ekonomi mereka kuat. Jadi uang benar-benar tidak keluar kecuali dari aplikasi. Bayangkan jemaah, kalau seandainya kaum muslimin memiliki pasar tersendiri yang buat ekonomi akan kuat. Namun tidak mau. Yang di dunia kita juga butuh apa? Kebutuhan untuk membangun peradaban, untuk membuat apa yang bisa bermanfaat bagi kaum muslimin. Tidak dipungkiri jemaah fungsi dari hak. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pasar muslim inilah disalah bentuk upaya Ustaz Hafizullah Ta'ala menulis kitab ini agar punya kesadaran tiap diri kita jemaah untuk kalau bisa menghadirkan pasar muslim yang di dalamnya tidak ada yang namanya pelanggaran syariat. Ikan-ikan yang terlarang itu tidak boleh ditampilkan. Kalau mereka selama menjual jamaah, dipakailah artis-artis yang terbuka aurat untuk menaikkan nilai sebuah aplikasi. Sekali lagi jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita tidak mulai, maka kita akan terjadi. Dan pasar muslim ini yang seharusnya harus terus diumumkan kepada para asatidzah dan juga pada influencer agar kita membangun ekonomi sendiri jemaah. Jangan bergantung kepada orang kufar. Karena ketika orang-orang kufar itu mempermainkan dengan mudahnya harga misalnya atau aplikasi tersebut, kita bisa apa jemaah? Tiba-tiba misalnya Shopee atau Tokopedia akhirnya memahalkan atau membuat pasar menjadi sulit. Kita mau benar kan? Mau tidak mau akhirnya terpaksa. Nah ini perlu terusnya ada kesadaran. Pernah juga salah satu perkumpulan dai itu ingin membuat jemaah marketplace. Tapi sampai sekarang Allah nggak jadi jauh. Itu salah satu sebenarnya upaya yang dilakukan sama seperti pengusaha muslim agar kaum muslimin punya marketplace sendiri yang di dalamnya bisa dikontrol jemaah hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk dijual, rokok, alat musik dan jemaah, atau benda-benda yang diharamkan. Yang kalau di marketplace yang sekarang apa saja dijual pada jemaah. Untuk berjudi apa saja dijual, yang penting bisa mendatangkan manfaat bagi pemilik tersebut atau pemilik beli. Dan ketika Ustaz mengatakan ini haram, solusinya ada banyak. Akhirnya balik lagi. Karena kita butuh solusinya. Dan juga kaum muslimin
muslimin belum tersadar untuk bisa benar-benar menghadirkan pasar muslim, pasar yang benar-benar sesuai dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghadirkan untuk kita pasar muslim yang kalau kita lihat di pengantarnya, namun sekali Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi salah satu upaya dari penulis Hafizahullah Ta'ala untuk menghadirkan dan juga menyadarkan kaum muslimin tentang pentingnya menghadirkan pasar muslim. Anda bacakan di sini sinopsisnya. Begitu pentingnya pasar untuk dikuasai oleh kaum muslimin hingga Khalifah Umar bin Khattab mengingatkan para sahabat untuk tetap menguasai pasar. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, para sahabat mulai hidup berkecukupan dari harta hasil ghanimah, sehingga mereka secara bertahap meninggalkan pasar. Karena di zaman Umar bin Khattab penaklukan banyak aja, banyak. Hingga datang ghanimah, terutama dari mana? Kerajaan Persia yang hancur di tangan Umar bin Khattab. Dan saat itu para sahabat karena sudah mendapatkan banyak sekali ghanimah, mereka lama-lamaan meninggalkan pasar. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengingatkan mereka bahwa jika mereka membiarkan pasar dikuasai oleh orang lain, akan mengakibatkan kaum muslimin bergantung pada orang lain. Nah, sekali lagi perkataan Umar yang seharusnya membuat kita tersadar jemaah. Jika mereka membiarkan pasar dikuasai oleh orang lain, akan mengakibatkan kaum muslimin bergantung pada orang. Dan apa yang dikatakan Umar sekarang kita saksikan sendiri. Sudah ada pasar yang masih siapa? Kaum muslimin bukan. Nah, akhirnya kita tidak memiliki apa? Power kekuatan. Kita hanya bisa akhirnya membela untuk terhadap apa? Penguasa pasar. Yang kata di sini asal di atas mengingatkan kondisi umat Islam dewasa ini yang membiarkan pasar dikuasai oleh non-muslim, sementara kaum muslimin lebih mengutamakan mencari rezeki di perkantoran, karyawan pabrik, atau perusahaan di posisi sebagai pekerja atau buruh. Dan apa yang dikhawatirkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu benar-benar sudah terjadi sekarang, di mana ketergantungan umat Islam kepada para pedagang non-muslim cukup tinggi. Nah, ini juga PR bagi kita jemaah. Dulu sempat ramai juga ada yang seperti toko merah dan toko biru jemaah. Ada yang 212 Sekarang yang tersisa tinggal berapa orang jauh? Benar nggak jemaah? Yang di Mutiara Gading Kodolor tuh tutup. Padahal itu salah satu cara ya jemaah untuk menghadirkan apa yang benar-benar pengelolanya adalah kaum tidak bisa lakukan. Kemudian kata beliau, di samping itu ketika pasar dikuasai non muslim,
akan lebih sulit untuk dibersihkan dari setiap praktek pelanggaran seperti transaksi riba, monopoli, penipuan dan yang lainnya. Kalau sudah yang main atau yang menguasai pasar orang-orang kafir, mana mereka memperhatikan syariat? Yang penting mereka menghasilkan apa jawab? Cuan jawab. Nggak ada keberkahan. Transaksi riba, kemudian monopoli, penipuan, perjudian, pemerasan, itu juga akan terjadi kalau seandainya yang menguasai pasar siapa? Kaum muslimin. Ini sinopsis dari buku ini jemaah. Semoga buku ini menjadi salah satu referensi menuju pasar muslim yang sejati. Dan usaha-usaha yang tadi disebutkan dari asal tidak membuat marketplace khusus atau yang pengelolanya ada muslim, itu merupakan sebuah upaya jemaah. Ada salah satu juga marketplace yang katanya yang pemiliknya muslim yang sekarang qadarullah sudah diambang kebangkrutan, benar nggak jemaah? Ada salah satu marketplace, ada tidak mau sebutkan, tapi kita pakai warna saja. Warna apa jemaah? Warna ungu, ungu kemerah-merahan. Ya, itu yang pemiliknya sekolah muslim, tapi sekarang sudah diambang. Ini memang karyawannya banyak yang sudah dibuat oleh PPH. Sekarang hidup segar kita mau coba berikatnya. Tapi marketplace yang besar sekarang ya, kalau di Indonesia yang warna oranye sama warna hijau, hidupnya coba. Itu dikuasai oleh orang-orang kufar. Dan ketergantungan kita akan besar. Enggak jauh. Kalau dahulu di mall atau di toko-toko retail, sekarang marketplace. Dan kalau seandainya tanpa darullah mereka menetapkan sebuah kebijakan yang merugikan kaum muslimin, terus kita mau lari kemana? Maka inilah salah satu upaya jemaah. Semoga kajian kita nanti tentang pasar muslim ini jemaah kita bisa merenungkannya. Kalau bisa grupnya dinamakan lagi grup tijarahnya. Mudah-mudahan bisa memunculkan jemaah toko-toko online agar kaum muslimin memiliki pasar sendiri yang tidak bergantung kepada orang kufar. Adapun dunia maklar jamaah sekalian, ini dunia yang sangat luas jamaah. Dunia maklar ini sangat luas dan perlu adanya rambu-rambu jamaah yang harus diketahui oleh seorang muslim agar dunia maklar ini tentu menghadirkan keberkahan. Itu juga membuat kaum muslimin bisa mengambil manfaat jamaah tanpa bersinggungan dengan hal-hal yang diharamkan di dalam syariat kita. Nah, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, itu sinopsis dari buku Pasar Muslim dan Dunia Maklar. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas isinya langsung. Qadarullah Anda minta soft copy-nya juga oleh Ustaz, kata Ustaz sudah diberikan ke penerbit semuanya. Jadi beliau tidak memegang lagi soft copy-nya.
Maka ini sebagai sinopsis saja jemaah untuk kita merenungkan sekaligus penasaran antum tentang buku ini, insyaallah taala yang akan kita bahas. Baik, masih ada tersisa waktu jemaah, maka ana buka tanya jawab yang berkaitan dengan muamalah. Fadhal. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat. Fadhal, Pak. Assalamualaikum. Insyaallah ini bahasanya orang-orang ekonomi jemaah. Allah Ta'ala sepanjang pengetahuan anda jemaah, yang trik menguasai pasar adalah apa? Perbanyak pedagang kaum. Tadi disebutkan ya, para sahabat akhirnya meninggalkan pasar yang seharusnya mereka tidak meninggalkan. Jangan ketika sudah mendapatkan passive income misalnya, dia lupa untuk berbisnis. Dan lagi Nabi SAW memberikan apa? Motivasi. 9 dari 10 rezeki itu berasal dari mana? Berdagang. Walaupun diperselisihkan oleh para ulama tentang sahih hadis. Ada yang mengatakan hadisnya sahih, ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Ini sebagai sebuah wujud motivasi ya, untuk memperbanyak pedagang dari kaum muslimin. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menguasai pasar hendaknya konsumennya juga kaum muslimin sadar. Kalau bisa beli kepada siapa? Kepada pedagang muslim. Nah ini salah satu juga yang membuat sebenarnya orang-orang kafir ketar-ketir juga kalau kaum muslimin apa jemaah? Yang terjadi misalnya memboikot apa jemaah? Mereka akan kabur. Karena apa? Konsumennya akhirnya terjadi lagi kepada itu. Karena ternyata hasil keuntungannya dibelikan atau dijadikan sebagai salah satu alat untuk memerangi kaum. Ini yang kedua. Yang pertama tadi apa? Pedagangnya. Yang kedua bayarnya. Bayarnya harus disadarkan. Konsumen pembelinya jangan beli kecuali kepada orang muslim. Ada tahu jemaah. Di antara kenapa suksesnya siapa? Sekali lagi Cina. Mereka tahu jangan sampai uang keluar kecuali dari mereka. Makanya rata-rata mereka itu karena mereka sadar uang ini sebuah salah satu kekuatan. Jangan sampai keluar kecuali dalam mereka. Nah ini seharusnya yang harus disadarkan oleh kaum muslimin. Kemudian yang ketiga jemaah, ini yang paling susah. Kita coba hadirkan lagi uang yang benar-benar uang. Ini yang paling sulit. Nah itu apa? Kembali dengan emas dan peraknya. Nah itu yang sebenarnya dikatakan kalau uang kertas jemaah, selama Indonesia ini masih memiliki nilai di pandang dunia, insya Allah masih berharga. Tapi kita lihat
setiap harinya sekarang mengalami apa? Yang namanya inflasi. Sekarang $1 berapa rupiah coba? Hah? 15.000 berapa? 15 sekian. Dulu zaman Soeharto berapa coba? Hah? $1 berapa? Sebelum Krismon ya. Kalau Krismon kadang sampai 18.000, kadang 20.000 ya. Sebelum itu 1.500 tuh. Oh, tuh. Dolar 1.500 coba. Kayak kacang. Ini 2.500. Kacang. Lagi gitu. Kalau enggak apa permainan orang luar terhadap ekonomi. Jangan sekali lagi ini tentu apa yang paling sulit. Nah, dahulu Umar bin Khattab yang anda sampaikan tadi, kenapa di antara mereka akhirnya di zaman Umar ekonomi kaum muslimin naik pesat tadi? Umar mencetak sendiri uang yang sesuai dengan apa yang diinginkan Umar dan zaman khalifahnya. Itu Pak, 3 hal itu. Tapi paling tidak 1-2 itu agar bisa menguasai pasar 1-2. Kalau yang ketiga dengan sendirinya Sol dan antum yang lagi live ya kadang-kadang kayak gitu, matiin dulu kawannya kan. Jadi rekam. Belum tahu nama Shopee Pay, GoPay. Ini menjadi salah satu juga saingan untuk menguasai perekonomian negara ini. Makanya sama OJK dilindungi regulasi. Kalau enggak seperti WeChat yang ada di Nabi Muhammad alihi wasallam yang biasa yang dimakan. Kemudian selanjutnya Pak, dengan bangkrut itu juga menjadi sebuah pelajaran. Antum tahu kan apa KFC, kaki becek itu sampai berapa kali akhirnya dia bisa mendapatkan resep. Yang namanya seorang pedagang dia memiliki mental apa? Pantang punya. Dia mengatakan katanya di tawaran yang ke-1000 atau di resep yang ke-1000 akhirnya baru bisa mendapatkan resep yang pas. Nah, akhirnya sampai sekarang itu lihat juga ya, ini setahu anak salah satu toko minuman Mixue itu boomingnya baru kapan? Hah? Ya, Mbak dibangunnya tahun berapa? 1970. Banyak 2 tahun. 72 baru booming 2000-an. Kalau di berapa gam ada orang dulu mau beli mahal, tapi sekarang mau nampak umurnya. Giginya dia dalam satu orang tujuan satu bisnis. Itu insya Allah akan mendatangkan apa? Dan kadang anak pedagang atau pengusaha bangsa orang dulu. Dan yang selanjutnya hendaknya menghindarkan diri dari
Oke. Ini anak ambil faedah dari siapa? Kisahnya Muhammad bin Sirin. Walaupun sekali lagi ada ulama yang mengatakan sanad kisah ini dhaif, tapi bisa kita ambil faedah. Muhammad bin Sirin adalah seorang pedagang madu. Tiba-tiba Nadarullah ada seekor tikus yang masuk ke dalam bejana besarnya, menampung madu yang tidak bisa keluar. Akhirnya apa? Akhirnya jadi bangka. Dan sebenarnya kalau terkena madu itu ya, terkena bangkai, selama masih bisa diselamatkan, ya yang sekitarnya insya Allah masih bisa dimanfaatkan, aja. Tapi beliau terlalu marah ya, akhirnya ditumpahin semuanya. Rumi nggak jawab. Kata beliau, kejadian ini mengingatkan kepadaku satu dosa, karena aku pernah melihat seorang, kemudian aku mengatakan dia muflis, wahai orang yang bangkrut. Dan itu beberapa tahun yang lalu, 10 atau 5 tahun yang lalu. Dan Allah balasnya sekarang. Nah, mungkin bangkrut tersebut disebabkan apa? Itu beberapa kiat manfaat Allah. Nah, saya mau tanya lagi jemaah. Taruh yang lain dulu kajian. Kalau nggak ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya ekonomi sekarang ini kan berkaitan dengan penguasa dan politik. Masalahnya kalau seperti ini kan dari hulu ke hilir itu kan perlu penataan kembali juga. Sehingga masyarakat tidak bisa bergerak karena banyak persoalan yang di atas timbang tindih. Sehingga tidak menimbulkan kenyamanan di masyarakat, sehingga mati dan berpikir. Sehingga masyarakat tidak ditunggang oleh pemerintah yang sifatnya untuk membangun ekonomi. Seperti di Cina. Di Cina itu beda Ustaz. Pemikiran orang Cina hanya membuat untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan orang lain. Kalau di sini hanya kepentingan pribadi, sehingga korupsi terjadi di mana-mana di Indonesia. Sehingga matilah masyarakat Indonesia. Itu aja Ustaz. Mungkin semangatnya Pak. Ya, terus. Masalahnya alhamdulillah kita masih hidup aja nih. Ya, terus betul Pak. Pertanyaannya. Yang saya tanyakan ini kan masyarakat dari sistematis ini kan tidak ada dari pihak pemerintah untuk memajukan ekonominya, terutama dalam pendidikan. Sehingga ini kalah bersaing dengan cara orang-orang yang berperan. Bagaimana kita itu bisa menghindari hal seperti ini? Karena di atas sistematis berpihak untuk kepentingan masing-masing keluarganya atau KKN. Sehingga kita ini apa mas? Saya tanyakan ini agak jauh kan. Masalahnya kan ini kan berkaitan dengan masyarakat, pemerintah dengan masyarakat. Sehingga kita ini agak kesulitan. Sehingga kita tidak yang kemampuan untuk berpikir ekonomi, hanya melihat korup aja. Itu aja. Sudah saya tanyakan karena saya bingung dengan pertanyaan apa yang saya setiap hari curhat dengan pemikiran kita sendiri karena pemerintah tidak berikan kebaikan untuk masyarakat. Contohnya sekarang sudah berlalu-lalu. Contohnya pilihan salah satu kepala negara aja menjadikan itu sekarang. Itu aja. Nah, apa yang kita lakukan? Banyak berdoa. Karena keputusan juga belum final. Siapa yang akan memimpin negeri kita ke depan sampai sekarang belum final. Yang pertama kita lakukan doa. Dan jangan menunggu bola kalau bahasa
kita yang menghadirkan sendiri, Pak. Alhamdulillah bisnismen dari kaum muslimin sudah mulai juga banyak yang memiliki kekayaan. Berarti tidak menutup kemungkinan dengan regulasi misalnya pemerintah yang disulitkan atau yang disempitkannya